Baik. Yang paling berat saat ini adalah memberikan stigma positif bagi Islam itu sendiri, Ustadz ya. Karena setelah pasca kejadian di Amerika Serikat pada saat bom pesawat WTC itu, akhirnya stigma negatif Islam ramai begitu, Ustadz. Ini yang paling berat untuk kita untuk menjadikan stigma positif Islam gitu. Nah, untuk Ustadz sendiri sebagai Muslim minoritas di sana begitu, Ustadz, hal terberat apa Ustadz untuk mengubah stigma negatif itu menjadi positif? Ya, pertama saya meyakini ya bahwa yang namanya tantangan dalam dakwah itu pasti ada ya. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang alami sifatnya. Kita pasti diuji. Dan kalau kita melihat sejarah para nabi, justru nabi yang paling tertantang itulah yang disebut dengan ulul azm. Nabi-nabi yang paling punya derajat tertinggi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Maka kami mempersiapkan diri untuk tertantang. Justru dengan tantangan itu kemudian kita banyak belajar dan menggenjot kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. 9/11 memang puncak dari Islamofobia. Dan kita berusaha, ya. Kami berusaha melakukan pendekatan-pendekatan outreach, ya, melakukan program yang mendekati tetangga-tetangga, institusi, bahkan pemerintah juga, ya. Maka kalau berbicara tentang tantangan terbesar, tantangan yang terbesar sebenarnya banyak, tapi ada dua yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah kita kalah dalam membangun persepsi. Ya, persepsi. Sekarang ini yang terjadi itu adalah peperangan persepsi. Siapa yang memenangkan peperangan persepsi, dia memenangkan dunia. Ya. Amerika ini memiliki kekuatan luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya media. Maka ketika 9/11 terjadi, itu dunia berubah, hubungan internasional berubah. Padahal yang meninggal hanya 2.800-an. Ya. Tapi kalau yang mati di Irak berapa? Yang mati di Afghanistan berapa? Kok jumlahnya lebih banyak? Ini kan artinya apa? Kemampuan mereka membangun image persepsi bahwa mereka menjadi korban. Ya, itu yang pertama. Jadi kita ini kekurangannya, tantangannya adalah bagaimana memiliki media yang bersahabat. Gitu. Kalau kita tidak memilikinya sendiri, minimal kita bisa dijadikan sahabat oleh media-media. Ya, dan itu kami lakukan di Amerika. Kami mendekati CNN, NBC dan sebagainya. Ya. Yang kedua, tantangan terbesar sebenarnya, dan ini yang paling berat adalah realita kehidupan umat Islam. Nah, kita dalam berbagai segmen kehidupan kita masih sangat jauh dari nilai Islam yang kita banggakan. Secara perekonomian kita berbicara tentang Islam yang memperkuat perekonomian umat, ya, Islam yang berkeadilan dalam perekonomian. Tapi kita lihat bahwa di dunia Islam yang kaya itu hanya raja-raja misalnya, hanya pangeran-pangeran misalnya, hanya pejabat-pejabat yang kadang pun pejabat sudah bisnismen masih korupsi juga, gitu kan? Nah ini terjadi di dunia Islam. Maka umat Islam secara keseluruhan ini kalau ingin membantu kami di dalam meluruskan persepsi Islam, lakukanlah perbaikan-perbaikan. Bagaimana sistem politiknya, sistem berekonomi, sistem kehidupan sosial, kesemrautan di jalan misalnya kan. Nah ini semua bahagian dari upaya untuk merubah persepsi orang lain tentang Islam. Sehingga orang Amerika kadang bertanya-tanya, kalau nanti Amerika jadi mayoritas Muslim, nanti kita kira-kira jadi negara seperti yang mana nih? Seperti Saudi kah? Seperti Pakistan kah? Dan sebagainya. Jadi umat Islam memiliki peranan penting dalam upaya merubah persepsi Islam di dunia baru. Baik Ustadz, karena yang biasa kalau kita berbicara mengenai masalah terorisme, ini yang biasa yang digunakan adalah satu kata, itu jihad ya Ustadz ya. Nah saya mau tanya terkait dengan pengertian jihad menurut Ustadz ini seperti apa sih? Apakah ada juga jihad-jihad yang dilakukan oleh Ustadz di sana, termasuk dengan memperkenalkan Islam di Amerika, apakah juga termasuk salah satu jihad begitu Ustadz? Iya, jadi perintah jihad itu sudah turun kepada Rasulullah sejak di Mekah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad besar. Nah, apa jihad besar itu? Belum ada peperangan kok. Rasulullah nggak pernah memerangi orang. Apa jihad itu? Sabar, istiqamah, kemudian konsisten dalam berdakwah, mendekati mereka dengan logis, dengan rasional, ya, dan lain sebagainya. Ya. Maka itu adalah jihad. Maka dakwah yang kami lakukan ini jihad besar sesungguhnya. Jihad menyampaikan Islam, merubah persepsi mengenai Islam itu jihad besar. Nah, jihad itu ada 3 elemennya. Yang pertama adalah jihad spiritualitas. Ya, dan ini yang terbesar dan yang terpenting. Karena dalam kamar pun kita berjihad. Bangun subuh itu jihad. Puasa ini jihad. Itu jihad spiritualitas. Tidak mudah bagi orang untuk berjihad spiritualitas. Yang kedua, jihad intelektualitas. Itu pemikiran kita. Ilmu pengetahuan itu adalah jihad bagi orang Islam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah, kata Rasulullah. Berarti jihad
jihad intelektualitas. Nah yang ketiga jihad fisik. Nah jihad fisik ini kan semuanya termasuk ketika kita membersihkan jalan, itu jihad itu bagi seorang mukmin. Ketika kita tersenyum membelakang wajah kita yang ceria kepada orang, itu jihad sesungguhnya. Termasuk diantaranya jihad peperangan kalau diperlukan. Nah ada masanya. Kapan itu? Ketika tidak bisa dihindari lagi untuk menyelesaikan konflik kecuali memang harus berperang. Nah dalam agama Islam itu peperangan itu adalah diizinkan. Artinya apa? Defensif. Kalau ada orang yang, kalau saya itu biasa menggambarkan peperangan seperti ini. Kalau ada orang yang datang ingin membunuh kamu, ingin menempelkan kamu, ingin memukul kamu, apa yang kamu lakukan? Saya katakan saya akan tersenyum dan salaman. Minta maaf, jangan-jangan memang saya salah. Mungkin dengan itu dia luluh hatinya dan tidak jadi memukul saya. Tapi bagaimana kalau dia tetap memaksa mau memukul? Saya katakan saya akan tinggalkan, saya akan lari. Tapi kalau dia ikutin, tetap ingin mukul, gimana? Saya katakan saya ini pemain silat, saya akan lawan. Ya, disitulah silat. Maka peperangan itu adalah the last, ya. Itu adalah opsi terakhir dan yang paling kecil. Kalau semua opsi tidak bisa lagi dipergunakan, maka terpaksa silat yang harus kita pergunakan. Itu yang namanya peperangan dalam agama Islam. Jadi jangan jihad ini selalu dihentikan dengan pembunuhan, peperangan, ya. Sehingga terkadang dalam dunia yang aman seperti Indonesia, negara yang sangat aman, ya, kemudian kita akan melakukan pembunuhan-pembunuhan di sana sini. Saya kira itu pemahaman jihad yang sangat-sangat tersesat yang perlu kita luruskan. Baik, sebelum saya akhiri Ustadz, saya mau bertanya lagi nih. Alhamdulillah sekian berpuluh-puluh tahun memiliki mimpi, begitu ya, memiliki mimpi ingin membangun sebuah pesantren di Amerika, akhirnya terwujud. Apakah ada mimpi-mimpi lain di usia sekarang yang ingin mau diwujudkan kembali, Ustadz? Iya, jadi saya ini sering ditanya, kamu itu mimpi terbesarnya apa? Saya mengatakan, ingin menjadi jembatan. Maksudnya apa? Jembatan menjembatani kesalahpahaman yang banyak sekali di antara kelompok-kelompok manusia ini. Ya khususnya umat Islam dan non-Muslim. Amerika dan Indonesia misalnya. Saya kalau kembali ke Indonesia, kalau menyampaikan hal-hal yang baik tentang Amerika, banyak yang protes. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman kita di Indonesia itu melihat Amerika dari Hollywood, kemudian peperangan di Irak, di Afghanistan, tapi tidak pernah melihat realita Amerika di dalam gitu. Nah, saya ini orang yang selalu mengedepankan yang namanya berkeadilan. Ya. Maka kalau ada yang baik, kita sampaikan sebagai kebaikan. Nah, jadi saya melihat bahwa terjadi kesalahpahaman yang sangat luar biasa di kalangan umat manusia ini. Bahkan kelompok manusia yang kita anggap musuh bebuyutan sekarang, biasanya ya, itulah kelompok Yahudi. Ketika kami melakukan dialog dengan mereka, saya mendapati bahwa kelompok Yahudi ya, ternyata banyak juga orang-orang yang baik, punya itikad yang baik. Apakah semuanya baik? Tidak juga. Sama juga kita orang Islam. Apakah tidak ada orang Islam yang kasar? Ada. Orang Islam yang suka mencaci maki? Ada. Orang Islam yang maunya membunuh orang saja? Ada juga. Kan begitu. Maka saya kira perlu untuk kita berkeadilan di dalam membangun hubungan antar manusia. Dan saya menempatkan diri sebagai jembatan di situ. Makanya kami salah satu prioritasnya di Amerika ini adalah membangun dialog-dialog antar agama. Mudah-mudahan ini adalah proses menuju kepada membangun jembatan yang lebih kuat. Sehingga akan terjadi saling memahami, ya saling menghormati, sehingga keharmonisan dalam hidup ini bisa terwujud. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Semoga perbincangan kita di edisi kali ini sangat bermanfaat. Tentunya kita semua berharap Muslim akan semakin dikenal, stigma positifnya di kancah internasional seperti itu, dan tentunya orang-orang Indonesia akan semakin bisa melebarkan sayapnya di luar sana, begitu Ustadz ya. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Samsi Ali, Imam Besar Islamic Center Masjid New York, dan juga sekaligus pendiri Pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kiai Haji Samsi Ali, Imam Besar Islamic Center New York, Amerika Serikat. Dengan demikian berakhir sudah program Meet the VVIP kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Saya Isa akan pamit. Sampai jumpa.